Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Kita masih masuk di dalam suasana atau dalam semangat Pentakosta. Ya, tatkala Roh Kudus dicurahkan di atas Lotin Yerusalem, dan kita mulai dari sana, murid-murid mulai mengadakan pelayanan yang luar biasa. Ya, pelayanan-pelayanan yang begitu menggoncangkan, membawa dampak yang begitu luar biasa, sehingga tadinya mereka tidak terkenal, mereka menjadi orang yang dikenal. Tadinya mereka dianggap orang-orang idiot, ya, dikatakan mereka adalah orang-orang Galatia, orang-orang yang tidak berpendidikan atau yang idiot. Tiba-tiba mereka dikagumin sebagai tokoh-tokoh atau guru-guru yang luar biasa dalam pengajarannya. Nah, kita lihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi setelah Pentakosta. Kita akan lihat kisah 3, kisah pasal yang ketiga, kisah para rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Kita akan melihat suatu kejadian yang luar biasa. Beranjak dari sini kita melihat dan seterusnya mujizat itu terjadi. Ya, cerita ini membuka seluruh kejadian-kejadian mujizat yang dikerjakan oleh para rasul setelah Pentakosta. Ya, kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu lanjut dengan ayat yang kedua, kita bergantian sampai selesai. Sudah, Bapak Ibu sudah menemukannya? Sudah, saya membacanya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ya, kita lanjut aja supaya selesai ayat sampai 10 ya. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ya, puji Tuhan. Saya beri judul mendapat anugerah. Kalau kita bertanya siapa yang mendapat anugerah, tentunya kita jawab cepat. Si lumpuh yang mendapat anugerah. Amin. Kalau saudara lihat, ini kebiasaan orang Yahudi, satu hari mereka harus bersembahyang 3 kali. Dan jam pukul 3 biasa mereka suka ke bait Allah. Untuk apa mereka ke bait Allah? Mereka mempersembahkan korban syukur. Ya, korban syukur, mereka mempersembahkan korban syukur. Lalu kalau saudara lihat, tatkala mereka memasuk pintu atau gerbang indah. Mengapa dinamakan gerbang indah? Karena memang pintu gerbang itu diukir sedemikian indah, dihiasi dengan lapisan emas yang begitu indah. Seperti kalau saudara pergi ke square, saudara lihat ada pintu gerbang begitu. Nah, itu keindahannya melebihi dari itu. Lalu kontrak sekali ada, ya, kita lihat ada gerbang yang indah, tetapi di samping gerbang yang indah ada seorang pengemis. Dia sudah lumpuh sejak masih bayi.
40 tahun yang lalu. Berarti kalau kita hitung-hitung sudah berapa lama? Kurang lebih ya 40 tahun juga. Kurang lebih ya 35 tahun. Mungkin usia mulai dari 5-6 tahun udah dibawa di situ jadi pengemis. Ya, kita lihat kontrak sekali. Lalu datang murid-murid Tuhan. Petrus dan Yohanes datang untuk berdoa. Lalu mereka melihat pengemis itu. Lalu pengemis itu tentunya mengemis dengan muka yang tertunduk. Mungkin dia berkata, kasihani aku. Minta sedekah. Ya, kalau orang sini bilang, kasihani, kasihan. Sama, mungkin kayak begitu gayanya. Lalu Petrus menatap dia. Lalu Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi di dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, bangkit, berdiri. Luar biasa ya. Kalau saudara perhatikan ini luar biasa. Dan seketika itu juga, orang lumpuh itu berjalan. Ya, orang lumpuh itu berjalan, mujizat terjadi. Kalau saudara lihat, ini mujizat pertama yang dicatat dengan memakai demi nama Yesus. Kita melihat ini dicatat demi nama Yesus. Pak, ya, mereka berkata demi nama Yesus. Nama Yesus dipakai. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan, anugerah itu dilimpahkan atas orang lumpuh itu. Dan orang lumpuh itu seketika juga, orang lumpuh itu tatkala itu juga menjadi sembuh. Anugerah besar bukan? Dari kecil sudah lumpuh sampai usia 40 tahun, sekarang tiba-tiba menjadi sembuh. Ya, sehingga kalau saudara melihat reaksi dari semua orang itu, mereka kagum. Lalu mereka memuji Allah, memuliakan Allah. Mereka kagum, heran, luar biasa. Kejadian ini luar biasa. Lalu mereka memuji-muji Allah. Kita lihat bahwa anugerah dicurahkan dengan maksud sederhana. Supaya Allah dipermuliakan. Ya, anugerah dicurahkan supaya Allah dipermuliakan. Jadi kalau kita kembali pertanyaan, kalau kita kembali mengambil kesimpulan dari apa yang saya katakan ini, berarti tentunya Allah senang dipermuliakan. Kalau Allah senang dipermuliakan, berarti anugerahnya selalu dicurahkan. Iya kan? Allah senang dipermuliakan, berarti anugerahnya harus terus dicurahkan. Semakin anugerah dicurahkan, semakin Allah dipermuliakan. Berarti kita pantas dong dapat anugerah. Amin. Ini zaman anugerah. Kita pantas menerima anugerah. Karena dengan anugerah Allah terus dipermuliakan. Ya. Lalu kalau kita lihat anugerah kasih karunia yang dicurahkan untuk, ya, biasanya di Allah bekerja itu melalui hamba-hambanya. Ya, anugerah yang dicurahkan itu biasa Allah melakukannya melalui hamba-hambanya. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara perhatikan kisah para rasul, saudara melihat bahwa Allah selalu mengadakan mujizat melalui hamba-hambanya. Ya, Allah selalu memakai hamba-hambanya. Kalau saudara baca di ayat yang ke-12, kalau saudara perhatikan ayat ke-12, saudara lihat jelas sekali Petrus berkata. Petrus melihat banyak orang, lalu berkata, hai orang, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami? Saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Saudara perhatikan baik-baik. Allah bekerja melalui hamba-hambanya. Bukan karena hamba-hambanya hidup saleh. Tetapi memang Allah mau bekerja melalui hamba-hambanya. Petrus bilang, jangan kamu melihat kami dengan terheran-heran, terkagum-kagum kepada kami. Bukan kami. Bukan karena kami. Bukan kesalehan kami. Tetapi Allah mau mengerjakan melalui kami. Kalau saudara baca ayat ini, saya baca ayat ini
saya melihat bahwa memang seorang hamba Tuhan tidak boleh sekali-kali meninggikan dirinya. Dia tidak benar kalau dia berkata dia orang saleh. Tidak benar. Karena mujizat terjadi, anugerah dicurahkan bukan oleh karena kesalehan hamba itu. Tetapi anugerah Tuhan melalui hamba itu kepada orang tersebut. Jangan kita suka membuat, merumitkan. Alkitab ngomong demikian, kita harus tangkap demikian. Petrus bilang bukan karena kesalehan. Keledai saleh enggak? Keledai saleh enggak? Keledai tidak pernah saleh, hidup saleh. Tetapi Tuhan memakai keledai untuk menegur hambanya. Ayo. Tuhan mau pakai hamba-hambanya untuk melakukan mujizat. Untuk mencurahkan anugerahnya. Jadi saudara, saya ajar saudara ini supaya saudara pandai. Memang Allah selalu melakukan sesuatu melalui hamba-hambanya. Bukan oleh karena kesalehan hambanya, tetapi oleh anugerah yang dicurahkan kepada saudara melalui hambanya. Jadi hambanya itu menjadi saluran. Ya kan? Jadi kalau kita baca ayat ini, jangan sampai kita tersesatkan oleh pernyataan-pernyataan orang yang mengaku dirinya Yesus. Ya kan? Oh iya, saya orang suci. Yang suci itu hanya Tuhan. Tatkala orang datang kepada Yesus, Tuhan engkau adalah hamba yang benar. Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang benar di muka bumi ini, kecuali Bapa. Ayo, tetapi kalau ada hamba Tuhan yang berkata bahwa dia orang suci akhir zaman, itu namanya aliran Mormon. Gereja Mormon kan biasa orang-orang suci akhir zaman. Ya kan? Kita disucikan oleh karena anugerah dari Yesus Kristus. Kalau dihitung-hitung pikiran kita, saya selalu berkata, kalau pendetanya masih manusia yang terdiri dari darah dan daging, keinginan manusiawi itu tetap ada. Ya, keinginan manusia tetap ada. Kalau dalam perjanjian baru ada orang yang tidak lahir dari keinginan laki-laki dan perempuan. Tuhan Yesus pertama Yohanes Pembaptis sama Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis. Karena kalau kita perhatikan Yohanes Pembaptis itu dilahirkan tatkala secara medis tidak mungkin Elizabeth itu mengandung karena sudah tua. Ya, sudah tua. Dia sudah tidak mungkin mengandung. Tetapi kok bisa mengandung? Berarti ada campur tangan Tuhan. Amin. Itu benih ilahi. Tetapi selama kita ini manusia biasa, siapapun dia tetap aja penuh dengan keinginan manusiawi. Memang kita melihat di atas mimbar seperti malaikat. Tetapi belum tentu seindah yang dibicarakan. Karena tatkala manusiawi itu menguasai, ya enggak mungkin. Ya, sehingga Paulus berkata, aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Syukurlah karena anugerah Tuhan. Paulus saja berkata dia manusia celaka. Kenapa dia celaka? Karena yang ku kehendaki baik, tetapi aku berbuat jahat. Hati sih pingin baik, tetapi keluar dari mulut jahat buat orang tersinggung. Celaka enggak? Celaka. Masuk surga enggak? Enggak, masuk neraka. Tetapi syukur anugerah. Jadi kita harus lihat anugerah dicurahkan selalu melalui hamba-hambanya. Bukan karena kesalehan hambanya, tetapi oleh karena Tuhan mengasihi kita.
Ya, sehingga dia mencurahkan anugerah melalui hamba-hambanya kepada kita. Nah, kita melihat, nah ini penting. Anugerah kasih karunia yang dicurahkan itu selalu harus sesuai dengan kehendak Allah. Pengemis itu minta apa? Minta sedekah. Sedekah. Pengemis itu mau supaya kebutuhan jasmani dia, kebutuhan sekarang ini terpenuhi. Dia mau supaya orang kasih recehan terus. Dan recehan itu bisa dibeli makan, minum, dan pakai. Tetapi Tuhan melihat jauh dari sekedar recehan. Tuhan tahu apa yang sangat dan amat diperlukan oleh orang lumpuh itu. Yang diperlukan orang lumpuh itu bukan sekedar recehan, bukan. Yang diperlukan orang lumpuh itu adalah kesembuhan. Dengan kesembuhan dia bisa mencari recehan sendiri. Tuhan selalu mencurahkan anugerahnya kepada kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan, bukan maunya kita. Biasa kita nggak connect sama Tuhan karena kita tuntut Tuhan. Tuhan tahu saudara siapa. Tuhan mengerti saudara siapa. Mungkin orang tuamu tidak mengenal engkau seperti Tuhan mengenal engkau. Mungkin suamimu tidak mengenal engkau seperti Tuhan mengenal engkau. Karena Tuhan berkata bahwa dari kandungan ibumu, aku yang merancangnya. Dari dalam kandungan. Jadi Tuhan sudah men-set kita dari kandungan ibu kita. Tuhan sudah melihat. Tuhan sudah tahu. Maxon itu nanti kulitnya kayak begini. Rambutnya kayak begini. Tuhan sudah tahu. Mama saya tidak tahu. Bapak saya tidak tahu. Jadinya anak ini apa. Tetapi Tuhan sudah tahu. Jadi kita lihat bahwa anugerah itu harus sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Kita paksa-paksa Tuhan supaya Tuhan mencurahkan emas dan perak. Tuhan berkata emas dan perak tidak penting bagimu. Belum penting bagimu. Yang penting pertumbuhan rohani dulu. Jangan lumpuh rohani dulu. Yang penting jangan lumpuh rohani. Kan biasa Tuhan begitu. Tuhan lihat yang terpenting bagi kita. Pengemis berkata kasihani. Gampang sekali kita kasih 1 sen, 2 sen buat dia. 1 perak, 2 perak buat dia. Tetapi itu tidak menolong dia sama sekali. Tuhan memberi sesuatu yang lebih. Sehingga Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Jangan mengharapkan perkara-perkara makan, minum, pakai. Tetapi demi nama Yesus orang Nazaret itu, apa yang sangat kamu butuhkan, itu akan terjadi. Bangkit, berdiri. Haleluya. Nah, kita lihat ini. Ya, saudara pahami 3 hal ini dulu. Baru kita masuk ke hal berikut. Bagaimana supaya kita mendapat anugerah. Saudara sudah tahu kan anugerah itu kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat mendapatkan anugerah? Sama seperti orang lumpuh itu mendapat anugerah. Yang pertama kalau saudara perhatikan, ya, kata Petrus kepada orang lumpuh itu, tataplah kami. Orang lumpuh itu tentu berkata, kasihani, kepalanya mungkin goyang-goyang. Kasihani Pak, belum makan, kasihani Pak, belum makan. Dia goyang gede-gede kepala. Tetapi tidak konsentrasi, tidak tertuju matanya kepada orang yang diminta itu. Lalu Petrus berkata, tatap, lihat. Ya, Petrus berkata, lihat. Ya, lihat pada kami. Lihat. Lihat pada kami. Artinya, perhatikan firman Tuhan. Karena Petrus sementara mau bicarakan tentang firman. Firman yang menghidupkan. Firman yang menyelamatkan. Petrus sementara mau menyampaikan firman Tuhan,
maka dia suruh tataplah. Artinya perhatikanlah, terfokuslah, tertujulah. Mau dapat anugerah Tuhan, fokus dulu saudara kepada firman. Amin. Lihat firman dulu, datang kebaktian pula mau dapat anugerah Tuhan. Dengar firman, mata masih meramlek, colok. Supaya fokus. Amin. Ya kan? Supaya fokus. Karena kita melihat dikatakan, lihatlah pada kami. Enggak usah lihat juga, enggak apa-apa. Mau ngapain lihat-lihat? Mau nyembuhin aja, kenapa mesti lihat? Tetapi kenapa ada kata lihatlah kepada kami? Berarti ada pertemuan antara mata dengan mata. Ya kan, pengemis itu melatap Petrus, lalu Petrus menatap dia. Lalu firman itu keluar dari mulut Petrus. Saudara kalau ngomong sama orang, saudara begini-begini, orangnya anggap saudara apa? Saudara ngomong sama orang, lalu mata saudara mutar sana, mutar sini. Pasti saudara pikir, orang ini kayaknya mau maling ini. Gue kagak boleh tinggalin dia. Mata nggak fokus. Artinya dia tidak konsentrasi, dia tidak memperhatikan apa yang kita katakan. Begitu kan? Berarti dia tidak fokus. Tetapi kita melihat Petrus suruh fokus. Perhatikan, firman disampaikan, harus kita memperhatikan. Saudara harus memperhatikan firman. Ya, Petrus berkata demikian, karena Petrus yang punya pengalaman suruh tatap, kita baca ayat Petrus. 2 Petrus 1:19-20. Sudah? Sudah, saya baca ya. 2 Petrus 1 ayat 19-21 dikatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab-kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara perhatikan ini. Petrus berkata, tataplah, lihatlah kami. Perhatikan tatkala firman disampaikan. Sama seperti apa? Sama seperti kita memperhatikan pelita. Di tengah gelap, lalu ada pelita, tentunya matamu terfokus kepada pelita. Dan berjaga menanti pelita itu sampai fajar menyingsing. Memperhatikan firman mesti sampai selesai, Pak. Bu, jangan tengah-tengah. Sampai fajar menyingsing dan bintang diterbit, bilang apa? Bintang timur terbit bersinar di hatimu. Perhatikan firman itu sampai bintang timur bersinar di hatimu. Sampai firman itu menjadi pewahyuan pribadimu. Sampai firman yang saudara dengar itu seakan-akan Allah sendiri berbicara kepadamu. Perhatikan firman sedemikian. Nah, kalau kita perhatikan, ya Petrus berkata demikian. Nah, kita melihat firman itu selalu meneguhkan. Amin. Kita perhatikan firman, karena firman itu meneguhkan, saudara. Firman itu meneguhkan. Petrus berkata firman itu diteguhkan. Nubuatan-nubuatan melalui nabi-nabi itu diteguhkan. Saudara datang dalam keadaan lemah, saudara akan diteguhkan, dikuatkan. Saudara datang dengan hati yang gundah, akan kembali pulang dengan hati yang penuh kepastian. Firman itu meneguhkan. Saudara lagi bertanya-tanya dalam pertanyaan itu, firman itu akan menjawab. Tetapi ulang lagi, menjawab tidak sesuai dengan apa yang saudara pikirkan. Firman itu menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan.
Kadang-kadang kita ini, jemaat ini, kalau datang konseling sama pendeta, pendeta mesti bela saudara, baru saudara senang. Kalau pendeta kasih garis sesuai firman, saudara anggap tidak bijaksana. Saudara mau ikut kehendak saudara, baru bijaksana. Kan begitu? Amin. 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 Kalau suami istri berantem, yang lapor suaminya, saya mesti bela suaminya. Baru suaminya bilang bijaksana. Kalau istrinya melapor, saya mesti bela istrinya. Baru dibilang bijaksana. Tetapi kalau saya bilang, hai suami-suami, kasih istrimu, sudah belum? Kasih seperti mana? Seperti Yesus mengasihi kamu, sudah belum? Dianggap kurang bijaksana. Kalau istri datang lapor, saya bilang, hai istri-istri, tunduk kepada suamimu. Sama seperti Sarah tunduk kepada Bapak Abraham yang mempertuankan suaminya, dianggap pendeta tidak bijaksana. Dan di jemaat-jemaat semuanya begitu. Kalau ada konflik diselesaikan, pasti dikatakan tidak bijaksana. Semua selalu berkata tidak bijaksana. Kenapa? Karena semua mau egonya yang dipenuhi. Semua mau tuntutannya. Semuanya keinginan hatinya, bela dia. Firman Tuhan tidak boleh demikian. Firman Tuhan itu ya, tidak. Nah, jadi kita melihat firman itu meneguhkan. Yang saudara mencari-pencari, masih menerawang itu diteguhkan. Dengar firman Tuhan baik-baik. Lalu firman itu adalah pelita di tempat gelap. Tadi saya sudah singgung. Tatkala saudara tidak tahu jalan mana yang saudara tempuh, semuanya gelap. Firman itu menjadi pelita. Firman itu pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Dengar apa kata firman. Perhatikan. Lalu yang ketiga, kesimpulan dari pembacaan tadi, bukan kehendak manusia tetapi oleh Roh. Firman disampaikan, jangan saudara pikir direka-rekayasa. Saya selalu terbentur dengan jemaat, karena jemaat kita jumlahnya sedikit. Jadi persoalan kan sampai telinga gembala, lalu dia pikir gembalanya singgung-singgung. Saya sudah katakan, singgung saudara yang rugi gereja. Untuk apa menyinggung saudara? Kalau gereja besar, penyampaian firman pun sama. Tetapi karena jumlahnya orang itu banyak, lalu tidak terpengaruh, tidak berdampak. Iya kan? Tetapi kalau jemaat kecil memang begitu, wah saya disinggung. Ya memang puji Tuhan kalau saudara tersinggung mendengar firman Tuhan. Itu berarti saudara sementara diterangi, pelita sementara terang. Kalau gelap saudara ada maaf. Kalau gelap di depan sini ada teh kotok, saudara tetap injak. Kalau sini ada teh kotok, saudara punya koin jatuh, duit jatuh. Kalau koin jatuh, buang aja. Tapi kalau cincin emas jatuh, saudara begini-begini, saudara pegang teh kotok. Karena gelap. Tetapi kalau ada pelita, saudara bisa bedakan mana teh kotok, mana cincin. Nah, duduk lalu renungkan. Ya, firman itu bukan oleh dorongan manusia, tetapi dorongan Allah. Sebagai manusia kita boleh buat teks kayak begini. Tetapi dibicarakan ini kan tidak melalui teks. Tadi saya bicarakan kan cuma ini berdasarkan ini aja. Kok bisa bicara lancar? Ya didorong Roh Kudus bicara-bicara. Lihat muka-muka saudara saya sudah takut. Nanti saya ngomong begini tersinggung. Ngomong begitu tersinggung. Lihat tampang aja udah takut. Apalagi lihat kursi kosong. Ini kosong gara-gara tersinggung ini. Jadi grogi. Iya kan? Apalagi kalau ada singgung saudara sedikit, muka udah ditekuk aja. Memang yang bicara kagak grogi di mimbar. Grogi. Wah, tersinggung lagi. Tadi pagi saya udah kasih tahu Suat, Bi, orang ini kagak datang. Kalau dia datang kebaktian, dia sudah berubah. Kalau dia tidak datang kebaktian, dia belum bertobat. Karena dia tersinggung minggu kemarin. Karena saya bicara yang benar. Dia ngomong sama saya ngomong yang benar. Saya kasih tahu begitu. Ternyata memang gak datang, tersinggung. Boleh cek, pasti tersinggung. Tahu-tahu gak boleh tersinggung. Kenapa gak boleh tersinggung? Karena saya bicara itu yang
Benar. Kalau saudara kurus kering, muka keriput, saya ketemu, aduh body kamu luar biasa, cantik. Saudara senang, tetapi itu bohong. Tetapi manusia senang begitu. Ya, senang dipuji-puji, diangkat-angkat. Firman tidak demikian. Amin. Firman tidak demikian. Firman itu bukan oleh kehendak manusia, tetapi didorong oleh Roh Kudus untuk mengatakannya. Makanya tatkala firman disampaikan, perhatikan firman itu. Amin. Saudara mau dapat anugerah, tatap, lihat firman, fokus. Ngantuk. Siapa bilang gak ngantuk? Saya sudah pernah kuliah padat dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Ya, selama 6 bulan begitu. 3 pagi 8 sampai 6 sore. Sampai kadang-kadang kita dengar begini. Waduh, cari kopi dulu. Ya kan, usaha cari kopi. Zaman dulu belum ada Kopiko. Kalau ada Kopiko mungkin setoples kali habis. Kita cari kopi. Karena waktu itu disuruh siapa ngantuk boleh ambil kopi di depan. Seduh kopi lalu masuk minum kopi dalam ruang ini. Enggak apa-apa. Pernah alami, tetapi kita paksa. Kenapa paksa? Karena tatkala disampaikan walaupun kita ngantuk, kita tahu ada hal penting. Ya, hal penting. Ada kerinduan, ada hal penting yang perlu kita tangkap. Yang perlu kita pelajari. Yang perlu kita dengar. Makanya Petrus berkata, firman itu meneguhkan. Amin. Fokus. Jangan ngantuk-ngantuklah. Kalau ngantuk saya udah ajarin. Ngantuk, tarik tangan dari kantung, bersihin dulu, lap dulu, 2 jari ini lap. Kagak ngantuk. Ya kan? Colok aja, enggak ngantuk. Yang kedua kita melihat supaya kita dapat anugerah. Harus percaya di dalam nama Yesus. Petrus dan Yohanes berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Ini yang tadi saya katakan bahwa pertama kali Petrus menggunakan otoritas nama Yesus. Kalau saudara lihat Filipi 2 ayat 9 ayat 10, itu kan jelas. Dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kita melihat nama Yesus begitu luar biasa. Di dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku. Nama Yesus nama yang luar biasa. Mengapa? Karena tatkala kita panggil nama Yesus, Dia hadir. Amin. Tatkala kita panggil nama Yesus, Dia hadir. Makanya jangan sembarangan ucapkan nama Tuhan Yesus. Dia hadir. Ya kan, dia menjadi saksi. Dia hadir. Nama Yesus, Dia hadir. Nama yang luar biasa, nama yang berkuasa. Di sorga dan di bumi. Ya, kalau saudara lihat Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 ini, nubuatan tentang nama Yesus. Dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, kekuasaannya dan di dalam kerajaannya, karena saya ulangi, kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud, di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari orang sampai selama-lamanya. Nah, kalau saudara perhatikan, Dia adalah penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kalau kita lihat semua itu ada pada Tuhan Yesus.
Makanya saudara, hidup itu harus memuliakan nama Yesus. Karena dia nama di atas segala nama. Ya, Paulus katakan, muliakan Tuhan. 2 Tesalonika 1 ayat 12, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kamu, dan kamu dalam dia, menurut kasih karunia Allah, kita dan Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat kita harus memuliakan Allah. Allah memuliakan nama Yesus. Ya, kita memuliakan Yesus. Lalu melakukan segala sesuatu kita harus lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 17. Apapun yang kita kerjakan, lakukan di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Bapa di surga. Nama yang begitu luar biasa. Nama, oleh karena nama itu, mujizat boleh terjadi. Ya, makanya saudara, kalau dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, siapa yang saudara panggil? Siapa yang saudara panggil? Siapa yang saudara panggil? Panggil Tuhan Yesus. Biasa suami sakit, dia panggil gini, Mami, Mami, Mami. Panggil Mami. Sakit panggil Mami. Nanti kalau Mami datang, Mami bilang, makanya lu, bandel-bandel lu. Sakit aja cari Mami lu. Ya kan? Kalau istri-istri sakit, Papi tolong panggil mami saya, Papi tolong panggil mami saya. Suruh panggil maminya. Iya kan? Papi panggil mami kalau sakit. Ya, kita lihat. Kalau kita sakit, kita harus cari, panggil nama Tuhan. Saya pulang dari base camp, lalu kaki saya kayak mau naik bisul. Saya pikir bisul, tapi saya nggak perhatikan. Lalu kegesek sepatu selama perjalanan di ferry, saya nggak dapat mobil, tapi mobilnya terlalu di belakang, naik ke atas tempat istirahat susah. Jadi kita harus lewat naik tangga, lompat-lompatan, mungkin kena lecet, bengkak kaki saya, luka jadi bengkak. Saya pulang, saya lapor sama ibu saya kaki jadi luka. Katanya masuk rumah sakit aja. Waduh, kenapa masuk? Iya kan bengkak kayak begitu, infeksi lu. Iya juga ya. Saya datang ke gereja, setiap saya tanya orang, pasti bilang masuk rumah sakit, bukan ke dokter, diabetes katanya. Lalu, udah diabetes, udah sakit, lukanya nggak sembuh-sembuh. Saya obatin saudara, saya pakai, perhatikan, saya obatin. Saya pakai plester, saya obatin. 4 hari saya buka masih aja banyak, kagak sembuh. Waduh, apa kata-kata orang bener? Takut ya. Lalu saya doain dalam nama Yesus, kenapa enggak sembuh Tuhan? Dalam nama Yesus. Saya udah takut 4 hari enggak sembuh. Saudara udah ada udah kuning kayak begitu, takut enggak? Enggak mau sembuh 4 hari loh. Dalam nama Yesus. Pasti sembuh. Saya duduk di meja sambil baca iPad. Saya lihat obat. Masa saya pakai salah obat? Obat untuk luka bakar saya pakai untuk luka. Wah, salah obat katanya. Saya bilang, wah salah obat, pantasan luka nggak mau sembuh. Saya ganti obat, ada salep. Saya pakai salep. Besok saya buka, tambah penyenyi. Kenapa ya? Saya lihat salep kedaluarsa udah 2 tahun yang lalu kedaluarsa. Waduh, ini mah udah pakai nama Yesus tapi salah obat nih. Lalu saya pikir, wah gimana, saya ngobrol sama Pak Budi. Pak Budi bilang, Pak, kalau luka pakai sederhana aja. Kami sitin salep aja. Wah saya ingat, iya kami sitin salep aja ya. Saya bukan komisi betadin salep. Saya pergi aja suruh anak saya, kamu beli betadin salep. Apa kaki ini udah salah obat mulu, udah pakai obat kadaluarsa lagi, udah tambah infeksi nih. Saya pakai, besok saya lihat kok udah mulai kering. Ya kan, nama Yesus sembuh. Amin. Sekarang udah sembuh. Ya, memang ada bekas, bukan anak gadis nggak apa-apa, jadi kayak uang gobang di kaki nggak apa-apa. Sembuh karena nama Yesus. Coba kalau panik, lupa nama Yesus, aduh, udah pakai rumah sakit dah. Ya kan, rumah sakit suruh dokter bersihin. Waduh, untung puji Tuhan nama Yesus ajaib. Ya, bukan terpaksa pakai nama Yesus karena takut dokter, bukan. Karena nama Yesus memang ajaib. Ya, pakai nama Yesus, kadang-kadang sakit apa, pakai nama Yesus.
Saya pernah salah obat juga tuh, saya salah obat. Bukan salah obat, salah minum. Artinya sebelum makan, saya sebelum makan. Setelah saya minum begitu, langsung jantung saya buk, 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 buk. Keringat dingin keluar. Waduh, game over juga nih. Tapi kita panggil nama, ya nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus masih mau lihat anak dari anakku dan anak dari cucuku. Kan begitu kita bilang. Jadi jauh lah Tuhan. Belanda panggil, belum Belanda, belum ada suara nih Tuhan. Masih jauh Belanda. Ya kan? Masih jauh begitu aja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu. Semakin jantung berkecepat, kita dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Akhirnya nama Yesus itu berkuasa. Amin. Pakai nama Yesus. Saudara dalam keadaan apa? Saudara pakai nama Yesus. Enggak punya duit, pakai nama Yesus juga. Di dalam nama Yesus enggak punya duit. Haleluya. Sehingga makan nasi putih sama cabai rawit pun jadi enak. Amin. Dari mulut tidak ada persungutan. Pakai nama Yesus. Jadi makan nasi cabai rawit, garam dikit, udah puji tuh. Karena pakai nama Yesus enak kelihatannya. Dan dirasa enak. Ya kan? Rasa enak. Karena enak itu kan sederhana. Enak itu dari penciuman. Rasa itu cuma asin, garam, apa pedas. Apalagi rasa-rasa lidah itu rasanya cuma. Yang buat enak itu apa? Saudara tahu yang buat enak apa? Nih penciuman tuh. Lidah nggak buat enak. Lidah nggak buat enak. Saudara rasa enak, itu penciuman biasanya yang lebih enak. Ya kan? Penciuman. Kalau saudara cium sesuatu, enak. Kalau saudara makan pasti enak. Saudara cium sesuatu, baunya apek, saudara makan, apek, nggak enak. Ya kan? Cuma sederhana segini aja. Enak itu di sini cuma segini. Segini sama segini. Kecil ya. Di sini ada 2 lubang sama sejengkal juga nggak nyampe, begitu sampai ke lewat sini udah nggak rasa apa-apa. Segini. Jadi sedikit doang enaknya itu. Makanya kalau kita dalam nama Yesus semuanya jadi enak, cuma segini aja. Ya kan? Apapun aromanya jadi sedap, enak. Ya, nama Yesus itu yang membuat Yohanes betah tinggal di Pulau Patmos. Nama Yesus membuat Paulus nekat mengorbankan dirinya. Walaupun dia sudah tahu dia akan mati. Tatkala dia hendak pergi ke Roma, sudah ada nubuatan, orang ini akan diikat seperti demikian. Ini nubuatan. Lalu semua orang cegat Paulus, jangan ke sana, jangan ke sana. Tetapi Paulus berkata bahwa dia harus ke sana untuk menggenapi apa yang telah Tuhan perintahkan kepada dia untuk bersaksi di hadapan raja. Lalu dia pergi. Itu nama Yesus. Nama Yesus itu luar biasa. Nama Yesus yang membuat para murid-murid menjadi sahid yang luar biasa. Nama Yesus itu yang membuat Polikarpus walaupun diancam hukum mati, dia tetap mempertahankan nama Yesus. Ya, itu luar biasa. Nama yang mendatangkan kekuatan. Amin. Polikarpus tatkala mau dibakar, saya udah berkali-kali kesaksian di sini ya. Polikarpus itu adalah gembala di Simirna. Kalau saudara baca di Alkitab itu kan tulis kepada Simirna, jemaat Simirna di Wahyu, itu dia gembala Simirna. Tahun 100-an setelah kematian para rasul atau Yohanes yang terakhir mati, dia sekitar 100 lebih. Ya, tahun 100 lebih. Tatkala dihadapkan dengan api, dia pakai nama Yesus. Orang berpikir apinya akan padam. Ternyata api semakin membesar. Angin meniup sepoi-sepoi, api semakin besar. Tetapi Polikarpus tidak pernah menyangkal Yesus. Karena dia berkata, selama 80 tahun aku mengikuti Yesus. Sekali-kali dia tidak pernah menyangkali dan meninggalkan aku. Masa saat ini aku harus meninggalkan dia?
dan menyangkali dia. Lalu dia mati dibakar. Nama Yesus memberi dia kekuatan. Ya, jadi pakai nama Yesus dalam keadaan apapun. Anugerah akan dicurahkan. Yang terakhir, nama Yesus. Yang terakhir, bertindak dengan iman. Saudara, lalu Petrus berkata, demi nama emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya, dikatakan berjalanlah. Lalu saya tanyakan, tatkala dia berkata begitu sudah berjalan belum? Ya, saya tanya kepada saudara, tatkala berkata demikian dia sudah berjalan belum? Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Saudara, ini tindakan iman. Bertindak dengan iman, saudara. Tatkala Petrus berkata, berjalanlah. Orang itu belum berjalan. Yang penerima anugerah itu pun kaget. Disuruh berjalan, tetapi aku belum berjalan. Lalu kita melihat orang yang belum berjalan itu dipegang tangannya oleh Petrus. Diangkat, diberdiriin. Sudah berjalan belum? Belum berjalan tatkala diangkat berdiri. Iya kan? Ada kata berikutnya. Dan membantu dia. Mendorong dia untuk berjalan. Ini semua butuh tindakan iman. Kita harus bertindak dengan iman. Yakobus berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman itu harus action. Ada tindakan. Jangan cuma iman-iman aja. Beriman, gereja misi kasih berkembang. Beriman, kasihan ya, misi kasih kok begini ya. Besuk enggak mau. Datang kebaktian Senin Kamis. Ya kan minggu ini datang, minggu depan enggak datang. Ada kegiatan apa? Tidak pernah aktif. Tidak pernah menopang. Tidak pernah memberi semangat kepada yang melayani. BP enggak pernah nongol. Nangis apa? Sedih apa? Prihatin apa? Iya kan? Ditanyakan apa? Iman itu tindakan. Amin. Action. Harus bertindak. Kita kasihan sama gereja, kita bertindak. Jangan cuma kasihan lo sama seperti kita ketemu pengemis. Kasihan ya, ketemu lagi. Kasihan ya, kasihan. Ya, kalau kasihan dia nggak makan, dia nggak kenyang dengan kasihan kita. Amin. Kita kasihan dia, tidak akan merubah masa depan dia. Tindakan. Iman itu harus disertai dengan perbuatan supaya menjadi sempurna. Iman tanpa perbuatan itu apa tuh? Omong doang. Iman tanpa perbuatan itu omdo. Ya, iman harus tindakan. Saudara berkata, aku mengasihi Tuhan. Harus ada actionnya. Mengasihi tindakannya apa? Kalau mengasihi masih kantong celananya masih di sini. Ngerogoknya masih jauh. Itu bukan mengasihi. Itu belum. Kasihnya belum. Tuhan berkata, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau pun memberi yang engkau kasihi. Itu baru betul. Ya, jadi kita melihat iman itu harus action. Kalau saudara beriman, saudara percaya, saudara ingat ada contoh iman yang luar biasa. Namanya Abraham. Kita lihat Abraham di dalam Ibrani. Enggak ada di sheet catatan ya. Saya ingat Abraham. Kita lihat Abraham. Abraham di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-8. Saya baca lompat-lompat ya, kalau baca semua
kebanyakan. Saya baca lompat-lompat ya. Saya lihat dulu ayat 8 dulu ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusaka. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui. Kita lompat lagi ke ayat 18. Ya 19 saja. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa memungkinkan orang-orang yang sekalipun di antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Saudara lihat iman itu tindakan. Karena iman Abraham itu taat. Taat dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim. Pergi kepada suatu tempat yang dia tidak tahu. Dia tidak ketahui kemana dia harus pergi. Hanya petunjuk Tuhan. Karena iman tatkala Tuhan memerintahkan mempersembahkan Ishak, dia taat. Karena dia percaya, dia punya iman. Allah itu mampu membangkitkan orang mati. Luar biasa kan? Kita percaya Allah mampu memberkati kita, amin. Amin. Tapi kalau sudah diberkati, kita lupa Tuhan. Amin. Aman. Ya kan? Ya. Kita lupa Tuhan. Minggu lalu saya selalu ulang-ulang. Kenapa saya suka ulang-ulang? Karena orang selalu ngomong sama saya. Jangan saudara saya ulang lagi, jangan saudara pikir misi kasih nggak punya duit, misi kasih banyak duit. Saya ulang lagi supaya saudara jangan salah paham. Tetapi ini orang suka tantang saya. Tiap kali saya ditantang begitu saya jadi nggak enak. Hati kalau saya nggak ngomong kepada saudara. Memang Tuhan biasa mempercayakan saudara dengan perkara kecil. Tuhan mau setia dulu dengan perkara kecil. Perkara besar akan diberikan. Makanya biasa Tuhan memberkati saudara itu memberkati dengan nilainya cuma 2 juta saudara. Maksud 2 juta untuk apa? Karena kalau saudara memberi 10% dari 2.200.000 masih kecil. Tetapi 2 juta itu kadang-kadang 200 itu kita masih suka pinjam dulu. Ya kan kita rasa waduh 200 rada berat. Kecil Tuhan kasih. Kalau saudara 200, saudara 2 juta Tuhan sudah kasih, nanti Tuhan tambah berapa lagi? Tuhan kasih berapa lagi? Tuhan pasti tambah lagi. Tuhan gak pernah tambah. Tuhan itu gak senang tambah depannya. Tuhan senang tambah belakangnya. Tuhan itu suka main belakang. Di belakang aja. Karena Tuhan itu selalu akhir, bukan depan. Amin. Mengikut Tuhan, awalnya menderita, akhirnya senang. Makanya Tuhan saya bilang suka kasih yang belakang. Kalau Tuhan tambah 1-0 jadi berapa tuh? Tuhan tambah 1-0. Tadi Tuhan percaya 2 juta. Tuhan tambah 1-0 lagi berapa? 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 Oh 20 ya. Terus kita harus kasih Tuhan berapa? Berat enggak? Enggak berat. Masih Tuhan. Kecil buat aku. Lalu Tuhan kasih, percaya lagi. Tuhan gelinding lagi 1-0. Buk. Berapa tuh? Kita kasih berapa lagi? 1 harga motor. 1 motor mesti disumbangkan ke gereja. Tetapi masih lolos lagi. Tuhan kasih berapa lagi? Tambah 1-0 lagi. Tuk. Masuk. Berapa lagi? Hah? Sudah berapa kalau Tuhan tambah 1-0? 200 juta. Kok baru 200 juta? Kok 0 sudah berapa dari tadi ngelinding 0 melulu? Waduh, nggak bisa ngitung, ini repot nih. Tuh ada tambahan 1-0 lagi jadi berapa? Oh 2M. Terus kita mesti kembalikan berapa? Biasa kalau sudah puncak 200, kita sudah mulai menjadi raja. Saudara perhatikan, orang kalau sudah mulai dipercaya Tuhan sampai memberi 200, dia selalu mau menjadi raja. Lalu Tuhan bilang, cukup sudah kasih karuniaku padamu. Sehingga kita lihat anak-anak Tuhan, kekayaannya hanya sekitar 2 miliar. Saudara perhatikan deh, anak-anak Tuhan saya lihat, kenapa anak Tuhan suka sampai hanya di batas-batas miliaran segitu aja. Enggak ada yang sampai kayak konglomerat yang luar biasa, enggak ada, jarang. Dia cuma sampai ke batas-batas itu. Orang kafir yang sampai puncak-puncak.
Anak Tuhan biasa mainnya di situ. Kenapa? Karena sudah 200, sudah mulai jadi raja. Anggap itu milik dia. Bukan, itu milik Tuhan. Itu namanya tidak beriman. Kalau orang beriman berapapun juga tetap Tuhan. Saya percaya pasti. Amin. Makanya kelebihan orang-orang kita memang ada kelemahan dan kelebihan. Kita lihat kelebihan. Kelebihan orang-orang yang hidup di dalam teologi kemakmuran, mereka itu bisa dipercaya Tuhan terus-menerus. Kenapa? Karena mereka itu begitu. Mereka dipercaya, mereka semakin dipercaya semakin. Punya 200 tekuk. Baru 20 ditekuk. Mana bisa dipercaya lagi? Tuhan bilang repot dong. Dikasih 20 aja ditekuk. Gimana dikasih 200? Iya kan? Dikasih 200 juta aja udah tekuk. Gimana dikasih 2 miliar? Baru kalau kasih 2 miliar, raja pasti jadi raja. Kalau dikasih 200 miliar, bikin gereja sendiri. Jadi gembala sendiri. Iya kan? Wah, duit banyak. Bandingan gue jadi gembala sendiri, bikin gereja sendiri. Iya kan? Nah, ini kita perhatikan. Ya, iman itu harus dengan tindakan. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, apa yang harus kita berikan itu Tuhan punya, ya Tuhan punya. Apa yang Kaisar punya, Kaisar punya. Ya kan kita berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Hidup dalam iman. Ya. Nah, saudara lihat anugerah dicurahkan. Tuhan senang mencurahkan anugerah atas hidup kita. Mengapa? Karena dengan anugerah dicurahkan, dia akan dipermuliakan. Nah, bagaimana supaya kita memperoleh anugerah itu? Tadi yang sudah kita sampaikan, tadi yang sudah kita dengar. Ya, anugerah itu kita bisa terima apabila kita memperhatikan apa kata firman. Amin. Perhatikan kata firman. Yang kedua, supaya kita bisa menerima anugerah itu, percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, harus ada tindakan iman. Ya, mau jadi orang kaya, harus ada tindakan iman. Ya, saya mau katakan kepada saudara, jangan belajar hidup menjadi pengemis. Tetapi belajarlah untuk selalu mendapat kasih karunia dari Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, kita datang kepada Dia, siapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus. Ini pun anugerah dari Tuhan.